Paling tidak Indonesia memiliki prinsip untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, salah satunya dengan tidak memberikan visa kepada atlet senam Israel yang akan bertanding di kejuaraan dunia senam artistik 2025. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa justru IOC yang mengeluarkan standar ganda atau justru standar miring nih? Ngarahnya miring-miring aja. Karena yang dihukum nih negara-negara Rusia, sekarang juga Indonesia yang menjadi target. Apakah kemudian ini perjuangan dari Kemenpora dan juga IOC ataupun NOC Indonesia untuk berdiplomatik dengan IOC akan menghasilkan keputusan-keputusan yang tentunya akan menguntungkan bagi kedua pihak begitu Adi Kumala. Tetap bangga sih dengan pemerintah Indonesia yang berprinsip dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina meskipun harus menghadapi konsekuensi seperti ini. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di sini sudah ada Mbak Samara Amani, staf khusus Kemenpora. Selamat pagi. Pagi Mbak, pagi Mas, pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, kemudian ada juga Bang Nigara, Om Nik ya. Pagi Om Nik. Wartawan senior olahraga. Sehat Om Nik? Alhamdulillah, sehat walafiat. Saya mungkin mau langsung ke Om Nik dulu sebelum ke Mbak Samara. Pasti punya catatan sejarah bagaimana kemudian ada hukuman, ada Indonesia kini ditarget oleh IOC untuk tidak menggelar event-event internasional. Seperti apa Om Nik catatan-catatan yang apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya begitu? Ya, tahun 1963 ya, kita pernah mengalami yang lebih berat dari ini. Karena kita dicoret oleh IOC. Dikeluarkan karena kita menggelar Ganevo gitu. Dan situasi dengan kondisi kayak itu Bung Karno melawan. Nah, cuma yang beda situasi dan kondisi seperti sekarang. Dulu Bung Karno berani mengatakan go to hell IOC gitu. Sekarang kan nggak mungkin juga itu kita lakukan gitu. Tetapi kan ada perlawanan juga untuk saat ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah udah benar. Karena ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu, di mana penjajahan itu harus dihilangkan gitu. Nah sekarang kalau IOC menuduh kita diskriminatif, tanya sama saya, dia diskriminatif nggak? Kok dia membela Israel? Tuh penandatanganan gencatan senjata perdamaian udah ditandatangani, dibom juga tetap Gaza. Bom juga itu ke daerah-daerah lain. Artinya standar ganda yang bukan cuma standar ganda, menurut saya memang IOC nggak bisa lepas dari tekanan-tekanan politik yang lebih berat gitu loh. Karena buat dia yang penting yang ngelawan, yang menolak Israel harus dihukum. Sementara Israel sendiri oleh dia tutup mata dia untuk itu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah benar, oleh ormas, keagamaan, gitu. Semua kita udah benar. Jadi saya kira ini adalah satu buah perjuangan kita. Harus kita hadapi situasi seperti ini. Bahwa kemudian pemerintah NOC pergi ke tempat IOC untuk berdiskusi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Usaha harus kita lakukan terus-menerus. Tapi menurut saya sekarang ini masih lebih ringan dibanding tahun 1963. Gitu. Mungkin kita perlu dudukan dulu ya. Kalau katanya ini sanksi atau mungkin juga hukuman, apakah benar seperti itu? Apakah ini hanya rekomendasi semata yang sifatnya bukan sanksi atau hukuman? Jadi pertama-tama kalau kita telaah dari surat IOC tersebut, itu ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama adalah mengakhiri semua bentuk diskusi sebenarnya. Jadi sebenarnya juga bukan mengakhiri sih, tapi menunda pembahasan dalam arti diskusi yang sedang berlangsung jika Indonesia ingin menjadi tuan rumah Olimpiade gitu ya, Youth Olympic, dan berbagai event di bawah payung Olimpiade gitu. Kemudian yang kedua, mereka memberikan rekomendasi kepada federasi-federasi internasional atau international federation agar Indonesia itu diperhatikan kembali kelayakannya sebagai tuan rumah kejuaraan dunia atau event internasional gitu. Jadi itu 2 poin tersebut. Nah, dari 2 poin tersebut sebenarnya kita melihat itu masih ada ruang untuk kita bernegosiasi. Dan yang perlu ditegaskan ini yang jangan sampai juga simpang siur adalah ini adalah efeknya terhadap tuan rumah gitu, dampaknya terhadap tuan rumah gitu. Meskipun masih ada ruang negosiasi ya, sekarang sedang dilakukan oleh KOI gitu, NOC Indonesia sebagai badan yang berada di bawah naungan IOC. Sehingga jangan sampai ada yang berpikir bahwa Indonesia tidak bisa ikut serta dalam Olimpiade. Indonesia sampai saat ini masih tetap bisa mengirimkan atlet
masih tetap bisa mengirimkan delegasi dalam kegiatan-kegiatan Olimpiade gitu, dan Olimpiade 2028, dan yang berkaitan juga dengan event-event kejuaraan internasional lainnya gitu yang mungkin tidak di bawah payung IOC juga gitu. Jadi itu yang perlu kita tegaskan. Oke, Mbak Samara, sedikit kemudian membedah sedikit ya, artinya kan rekomendasi yang dikeluarkan IOC ini kan untuk event-event yang single event, atau mungkin semua bentuk Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan multi event juga sudah tidak bisa lagi seperti itu. Nah, kalau dia di bawah payung IOC, dibilang tidak bisa lagi, mereka bilang menunda pembahasan gitu. Dan mereka kan sebenarnya mengundang KOI gitu ya, untuk berdiskusi secara langsung jika ada. Dan memang sekarang kan Ketua Umum KOI sedang berada di Timur Tengah untuk mencoba melakukan negosiasi dengan IOC gitu. Jadi poin itu ada, dan Pak Menpora juga terus berkomunikasi kok dengan KOI. Karena yang perlu dijelaskan di sini, memang Indonesia melakukan ruang negosiasi itu harus melalui KOI. Karena KOI lah, NOC Indonesia lah sebagai badan yang berada di bawah naungan IOC gitu. Ini kan ada asas sportiva gitu, lex sportiva di sini yang dimana kita harus hargai, dimana di sini relasinya ya antara KOI dan IOC. Tapi artinya begitu ya. Betul, antara badan yang di bawah naungannya dan IOC gitu kan. Nah, saat ini untuk event-event yang single event gitu ya di bawah federasi internasional masing-masing gitu ya, kejuaraan internasional, itu IOC memberikan sifatnya rekomendasi gitu. Ya, rekomendasi tersebut nanti pasti akan diserahkan kembali kepada federasi internasionalnya. Seberapa besar kemudian surat rekomendasi IOC untuk federasi olahraga yang tersebut itu untuk menggelar event begitu? Ya tentu nanti pasti kita lihat ya, dan pasti saya kira akan banyak pertimbangan. Tapi dalam track record Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang baik. Betul, banyak sekali. Dan bahkan untuk kejuaraan dunia gimnastik yang sekarang saat ini sedang berlangsung di Jakarta, bisa dilihat berlangsung dengan sangat baik gitu. Jadi saya kira itu juga akan menjadi poin yang sangat penting. Nah, untuk Indonesia sendiri dan sikap pemerintah begitu ya. Tadi seperti juga sudah disampaikan gitu ya Pak Nigara itu. Betul sekali bahwa sikap pemerintah saat ini ya tentu nomor satu ya kita melihat isu kemanusiaan gitu ya kan. Isu kemanusiaan itu menjadi catatan yang penting, dan tentu pemerintah harus berpegangan gitu ya, Indonesia harus berpegangan pada prinsip yang mereka miliki dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kita tidak ada prejudice dan tidak diskriminasi. Dan karena itu juga, karena tidak prejudice dan tidak diskriminasi, kita juga tidak bisa memberikan perlakuan khusus bagi negara-negara tertentu gitu. Dan memang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku saat ini kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Dan ya kita juga harus menjaga kepentingan publik gitu ya, keamanan dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Jadi itu yang menjadi catatan-catatan kami gitu. Negara cukup menarik ya. Apakah dampaknya cukup besar dengan rekomendasi IOC seperti itu kepada Indonesia? Saya kira enggak. Enggak ya? Ya, ini sekali lagi ini berbeda dengan tahun 63. Jadi ini baru usulan dari IOC lah, supaya kita ini Federasi Internasional Sport nggak melakukan sesuatu di sinilah gitu. Masih itu aja bentuknya. Kan masih ada negosiasi. Tadi ya Samara udah bilang bahwa Okto sekarang ada di Timur Tengah untuk membicarakan hal itu. Mudah-mudahan clear, mudah-mudahan meskipun hati kecil saya mengatakan itu nggak mungkin karena IOC itu tetap pada pendiriannya. Dia menganggap bahwa Israel itu nggak bersalah gitu loh. Dalam kasus Gaza itu Israel nggak bersalah. Ini kan sesuatu yang menurut saya fakta yang dibungkus oleh mereka gitu loh. Seolah-olah Israel ini yang jadi korban gitu. Padahal yang jadi korban itu kan puluhan ratusan ribu bahkan jutaan itu mungkin rakyat Gaza. Bukan cuma Gaza, di sekitar itu juga dikenai oleh kekerasan Israel gitu. Sekarang memang karena diplomasinya Israel dengan IOC ini cukup intens, cukup kuat gitu, sehingga akhirnya IOC berpegang pada itu. Harusnya ini jadi pelajaran juga untuk kita. Dan yang paling penting nih sebelum saya melanjutkan itu, untuk pengurus senam nggak perlu worry, jadi jangan merasa bahwa wah gara-gara kami nih, jangan. Jadi senam apalah sedang berjalan kejuaraannya, lanjutkan itu karena apa yang Anda lakukan adalah benar gitu loh. Ya kan dia mengembalikan kepada pemerintah. Dan kalau kita nggak punya hubungan diplomatik ya bagaimana kita mesti dapat visa dari negara itu gitu loh. Jadi kembali ke situ, saya kira apa yang dilakukan oleh Okto harus maksimal supaya paling tidak usaha yang kita lakukan sampai ke titiknya, supaya orang juga tak paham
bahwa kita ini juga berusaha, bukan enggak gitu. Jadi ini bukan hukuman yang blek gitu, seperti kita pernah di-bench oleh FIFA lah, kata kasas dualisme PSSI, kan kita pernah di-bench tuh. Nah, saya juga nggak pernah takut tuh. Kenapa? Karena penonton kita lebih banyak. Market kita besar begitu ya? Iya, makanya sebentar aja dihukumnya. Ini pun IOC berpikir kok, penonton olahraga di Indonesia paling gila. Dan surga nonton olahraga tuh cuma di Indonesia. Di mana-mana nggak bisa kita nonton semaunya. Harus bayar, harus ini enggak. Kita mau nonton apa aja bisa. Gitu. Baik, cukup menarik juga salah satunya bagaimana apa yang dilakukan oleh Indonesia ini kemudian mendapat dukungan dari Rusia juga yang menyuarakan bahwa Indonesia jangan sampai direkomendasikan untuk tidak menggelar berbagai turnamen internasional di Indonesia begitu. Dan kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mbak Samara. Mbak Samara, tentu pemerintah Indonesia sebelum mengambil keputusan ini sudah memperhitungkan resikonya. Apa sih mitigasi yang sudah disiapkan Kemenpora, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, untuk olahraga kita di dalam negeri itu masih terus berlanjut? Oke, jadi tentu saja kita menyadari ya bahwa setiap keputusan itu memiliki konsekuensi. Tapi tadi kita kan juga memiliki prinsip yang harus dipegang. Nah memang ya harus diakui bahwa Pak Menpora, Pak Erick Thohir ini kan baru dilantik pada tanggal 17 September kemarin. Jadi beliau adalah Menpora baru. Dan ketika baru dilantik kan banyak fokus-fokus yang menjadi perhatian kita. Seperti persiapan SEA Games, kemudian ada transformasi di regulasi, peraturan, kementerian gitu ya. Dan juga kita kan lagi fokus mengenai pembangunan pusat latihan tim nasional yang rencana mau dibangun. Jadi fokus-fokus itu sempat membuat kita ya tidak mengetahui ada isu ini gitu kan, baru menjadi Menpora beliau. Nah begitu isu ini kemudian mengemuka, tersampaikan, beliau langsung memanggil Ketua KOI dan Persani gitu ya, Federasi Senam Indonesia, untuk kemudian berbicara dan menyampaikan isu security dan safety gitu, keamanan dan keselamatan gitu. Dan tentu ya terkait ya prinsip yang kita miliki gitu kan. Nah ya tentu saja dengan komunikasi-komunikasi itu Pak Menpora menyampaikan agar KOI dan Persani mulai melakukan komunikasi dan diskusi dengan ya federasi internasionalnya gitu ya, Persani dengan federasi internasionalnya, senam internasional, dan kemudian KOI mungkin mulai ya berbicara juga dengan IOC gitu. Jadi hal itu sudah kita lakukan dengan cara komunikasi yang kita bisa lakukan ya, karena kan Kemenpora memiliki keterbatasan juga dalam hal ini gitu ya kan, karena ya Pak Nigara tahu betul lah, teman-teman tahu betul bahwa di dalam dunia olahraga internasional itu semuanya tuh ada strukturnya gitu ya, baik ada International Federation-nya, mereka berkomunikasi dengan federasi nasionalnya, baik pun juga begitu KOI sebagai NOC berkomunikasi dengan IOC sebagai badannya gitu. Jadi itu sudah dilakukan, potensi itu sudah ada, dan kemarin juga Pak Menpora sudah sampaikan ini akan menjadi kebijakan di konferensi pers bahwa kedepannya untuk memitigasi resiko-resiko yang terjadi semacam ini, ketika federasi Indonesia gitu ya, cabur-cabur ingin mengajukan bidding sebagai tuan rumah untuk kejuaraan internasional, kami meminta agar surat disampaikan atau informasi disampaikan kepada Kemenpora paling tidak 1 tahun sebelum bidding atau 2 tahun sebelum event gitu, antara dua hal tersebut, supaya apa, hal seperti ini bisa dimitigasi ke depannya gitu. Om Nigara, pengalaman dari Om Nigara sendiri melihat bagaimana Presiden NOC kita Raja Sabta Oktohari yang tengah berupaya untuk bernegosiasi dengan IOC, apakah ini juga artinya kan bahasa dari IOC masih berpolitis ya, bersayap, artinya tidak banget, tapi juga membuka dialog ataupun juga masih memanggil dari Presiden NOC kita. Seperti apa melihatnya? Ya saya kira memang IOC juga nggak baku dalam arti Indonesia dihukum gitu, enggak. Ya, betul sekali. Jadi ruang diskusi itu masih terbuka sangat lebar gitu ya. Ini harus digunakan oleh NOC Indonesia agar bisa terus meyakinkan kepada IOC bahwa kita ini nggak diskriminatif gitu loh. Israel tuh nggak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, terus bagaimana kita dipaksakan untuk bisa menerima orang yang nggak ada hubungan diplomatik dengan kita gitu. Memang katanya saya juga nggak bisa pasti banget gitu. Di banyak sektor Israel juga bekerja sama dengan beberapa pihak, tetapi itu perlu didalami gitu. Itu perlu didalami. Dan yang paling penting saya nggak ragu, saya nggak khawatir kok. Saya nggak khawatir gitu. Kenapa? Kalau IOC emang mau menghukum, dia hukum aja udah, gitu.
Kan kita pernah U17, U20 gagal kan Piala Dunia, nggak diapa-apain tuh, gitu loh. Kenapa? Karena Israelnya juga, FIFA-nya juga ngelarang, mungkin ya, FIFA-nya melarang juga, dan Israelnya juga nggak kayak sekarang pada atlet senamnya gitu loh. Nah, jadi kita nggak diapa-apain tuh. Tapi untung ruginya ketika Indonesia tidak bisa menggelar ataupun menjadi tuan rumah dalam event olahraga internasional seperti apa Om Nigara melihatnya? Yang basis IOC ya, kejuaraan resmi maksudnya. Kalau nggak resmi kan nggak ada masalah gitu. Nah, jadi saya kira ini juga introspeksi untuk semua cabur-cabur di Indonesia untuk bisa lebih perdalam lagi. Kerjasama dengan Kemenpora harus ditingkatkan gitu. Karena saya mantan staf khusus loh. Staf khusus saya mantannya gitu. Jadi saya dengan kondisi gitu, caburnya juga harus merapat dengan baik gitu. Ini kan yang ada jangan caburnya ini, maaf nih ya, cabur-cabur cuma ngasih proposal aja, setelah itu Kemenpora mau masuk juga susah gitu. Jadi ini juga sebagai apa ya? Pengingat juga ya. Pengingat kita untuk bersama-sama. Bahwa ini olahraga milik bersama loh. Gitu loh. Jadi kalau nggak dikerjakan secara serius, secara bersama-sama, ya nggak bisa juga kita mau mencapai apa gitu. Kan itu begitu. Jadi Philip dan Mala nggak perlu terlalu khawatir lah ini kayak apa gitu. Karena menurut saya sekali lagi saya berpegang pada FIFA aja. FIFA itu nggak pernah berani menghukum Indonesia lebih lama lagi dari yang dihukum Afrika Selatan 31 tahun dihukum. Ya kan? Nggak tanggung-tanggung tuh gitu. Kita enggak tuh. Karena market kita cukup besar. Sangat besar, bukan sangat besar. Ya? Kita ini nomor 3 di dunia, semua penonton terbanyak. Brazil aja juara dunia 5 kali. Itu nomor 5. Kita nomor 3, padahal Piala Dunianya kita belum pernah masuk. Gitu. Tapi Om Nigara melihat seperti apa strategi yang harus... Sorry, itu yang senior. Om Nigara melihatnya seperti apa strategi yang harus dilakukan oleh KOI ya dalam melakukan komunikasi dan juga negosiasi dengan IOC? Ya, kalau saya sih ya, Okto harus mampu meyakinkan pada IOC bahwa kita nggak diskriminatif. Contoh misalnya nih, sekarang kan kejuaraan dunianya berlangsung dengan baik tuh. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa gitu. Dan banyak sekali event-event olahraga kejuaraan internasional di sini berlangsung dengan sangat baik gitu. Jadi orang kita ini dengan orang asing seneng gitu loh. Seneng menjamu, seneng segala macam. Jadi ini juga harus bisa dibicarakan oleh Okto kepada IOC bahwa kita sama sekali nggak diskriminatif. Ini cuma karena undang-undang kita bunyinya begitu dan Israel nggak punya hubungan diplomatik dengan kita. Jadi mau apa yang mau kita lakukan gitu. Baik, Mbak Samara, mungkin sedikit saja bocoran. Artinya kan begini, Presiden Indonesia kita sudah mencoba untuk berkomunikasi sekarang. Tapi kan kalau kita melihat bagaimana kemudian dari posisi Pak Erick Thohir begitu ya, member of IOC, ada nggak sih kira-kira dari upaya dari Pak Erick sendiri untuk juga ikut membantu melobi dari rekomendasi dari IOC ini? Ya tentu kita harus memahami juga posisi Pak Erick Thohir hari ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ya, sebagai Menpora. Jadi posisi itu harus dihormati gitu dan harus dihargai. Dan karena hal tersebut juga ya saya tahu betul Pak Menpora itu adalah orang yang sangat menghargai struktur dan tahu betul bahwa badan yang harusnya berkomunikasi di sini adalah KOI gitu, NOC Indonesia gitu. Karena itu posisi kami hari ini, Pak Menpora hari ini, beliau terus berkomunikasi dengan Pak Ketum KOI. Artinya komunikasi dan upaya atau dukungan yang bisa diberikan untuk melakukan negosiasi ini beliau berikan. Tapi kembali lagi tadi saya tegaskan dan sampaikan bahwa garis terdepan dalam melakukan negosiasi ini adalah ya NOC Indonesia gitu. Karena NOC Indonesia lah badan di bawah IOC. Atau jangan-jangan hukuman yang bukan hukuman ya, artinya rekomendasi yang tidak terlalu berat dari Indonesia ini karena melihat sosok Pak Erick Thohir yang berada di member of IOC, Mbak Samara. Saya kira kita nggak bisa berasumsi seperti itu ya, karena kita harus lihat rekam jejak Indonesia juga gitu. Indonesia selama ini sudah membuktikan bahwa sebagai bangsa kita adalah bangsa yang beradab, kita adalah bangsa yang mampu menjamu sebagai tuan rumah gitu. Dan rekam jejak itu saya percaya menjadi catatan penting gitu. Artinya juga atlet-atlet luar negeri seperti yang dijelaskan Om Nigara merasa nyaman kalau bertanding di sini. Ya kan kita udah buktikan bahwa dengan misalnya Piala Dunia U17, kemudian juga ada Piala Dunia Basket pada tahun 2023 dan banyak kejuaraan internasional lainnya lah. Akuatik, bulu tangkis. Betul, banyak sekali, banyak sekali. Ya gimnastik yang sekarang pun berlangsung kan berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi artinya ya juga venue-nya bagus gitu, jamuannya bagus gitu. Jadi kalau dari segi itu Indonesia boleh bangga lah. Indonesia punya standar yang cukup baik dalam
menjaga rekam jejak mereka menjadi tuan rumah yang sangat baik. Iya, kita punya reputasi yang cukup baik, jadi kita tidak perlu khawatir, kata Om Nigara, kata Mbak Samara, masih terbuka ruang negosiasi. Masih terbuka. Dan ini sifatnya tidak kaku seharusnya. Betul sekali. Baik, terima kasih Om Nigara, Terima kasih Mbak Samara, Om Nik, Mbak Samara untuk pagi. waktunya pada pagi hari ini, dan tentunya juga kita berharap ini untuk kemajuan olahraga Indonesia begitu ya. Kita harus tetap dukung apapun keputusannya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah informasi menarik. Salah satunya ini adalah pemerintah Kota Jakarta Utara akan mengubah kolong tol di Jalan Yosudarso menjadi ruang terbuka hijau. Sesaat lagi.